Nino SPD. Pada Bapak Bambang Sumaradi SPD, kami silakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Miftahul Ulum SPD MIG selaku Bapak Mentor dan Bapak Kepala Sekolah SMK Jayapura. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, rekan-rekan teman sejawat P3K angkatan 43 sampai 47 angkatan 8 di Kabupaten Blora. Yang pertama di sini saya akan melaporkan hasil dari laporan orientasi untuk pengenalan nilai dan etika bagi pegawai pemerintah dengan bekerja di SMK Negeri 1 Blora. Yang pertama yaitu nanti akan saya jelaskan, yaitu apa yang sudah saya sampaikan pada waktu di minggu kemarin, yaitu untuk pelaksanaan orientasi P3K-nya, yaitu pembukaan itu pada tanggal 15 Oktober 2024 kita laksanakan secara bersama kemarin. Terus pada tanggal 21 sampai 23 Oktober 2024 yaitu adalah penyampaian materi yang secara daring kita laksanakan dengan Zoom meeting dan melalui program Learning Management System atau LMS juga dari BPSDM Provinsi Jawa Tengah. Terus pada tanggal 24 sampai 30 Oktober 2024 kami melaksanakan mentoring dan penyusunan laporan kepada Bapak Mentor. Dan tanggal 31 kita hari ini kita melaksanakan seminar rencana hasil kerja atau RHK yang kita laksanakan pada hari ini. Terus selanjutnya yaitu adalah materi yang kegiatan pada waktu kemarin saya melakukan daring dengan BPSDM. Yang pertama adalah visi dan misi dari Provinsi Jawa Tengah. Yang selanjutnya adalah struktur organisasi dan tata kerja dari Provinsi Jawa Tengah. Terus manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K Provinsi Jawa Tengah. Terus ada juga manajemen P3K tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah. Terus rencana strategis Dinas Pendidikan dari Provinsi Jawa Tengah. Terus ada juga ASN berakhlak. Terus yang terakhir adalah pembekalan dari sadar dari anti korupsi. Yang selanjutnya RHK yang kami buat yaitu adalah dari pengintegrasian. Yang pertama adalah dari Merdeka Belajar atau PMM yang terintegrasi dengan pengelolaan e-kinerja dan juga e-kinerja, jadi sudah tersinkron. Nah, bisa dilihat di depan untuk Bapak Ibu Guru. Terus selanjutnya, nah untuk rencana hasil kerjanya ya kemarin sudah saya buat dan sudah saya konsultasikan dengan pimpinannya. Yang pertama adalah ini, terlaksananya pembelajaran ya, yang kita susun mulai dari Prota, Promes, ATP sampai rencana evaluasi sampai istilahnya hasil dari proses pembuatannya. Kita pembuatannya itu mulai dari pengukuran dari kualitas, kuantitas sampai waktu yang kita tentukan. Terus dari kegiatan yang kita buat itu ada outputnya, yaitu satu perangkat pembelajaran ya, mulai dari perangkat pembelajaran yang saya buat itu mulai dari Prota, Promes, ATP, modul ajar sampai modul pembelajaran sampai yang terakhir adalah analisis kriteria penilaian juga sudah saya buat. Terus mulai dari penerapan outputnya itu nanti kita akan memberikan pelayanan yang istilahnya berpihak pada masyarakat, tentunya nanti yang berkolaboratif antara guru dan siswanya. Praktek pembelajaran yang berpihak pada murid,
Ini nanti skenario-nya di dalam kelas, dalam proses pembelajaran, khususnya saya di produktif, nanti bisa melakukan proses pembelajaran berbasis PBL maupun PJBL. Jadi nanti model pembelajarannya kurang lebih berdiferensiasi. Nanti kita apa istilahnya masuk ke dalam kelas, kita sampaikan materinya. Setelah itu nanti membuat kelompok-kelompok kecil. Setelah itu kita berikan penugasan di dalam kelasnya. Nanti salah satu sampai 2 kelompok tersebut menyampaikan presentasi di depan kelas. Nanti ada umpan balik terhadap siswa-siswa tersebut. Serta nanti yang terakhir saya bisa merefleksikan antara pendapat satu dan pendapat yang lainnya dari siswa yang sudah melakukan presentasi. Terus yang selanjutnya ini tadi yang kedua, sekarang yang ketiga ya, meningkatkan kompetensi melalui peran ya sebagai peserta mandiri. Ini biasanya saya sering melakukan update teknologi atau upgrading ya, memperoleh sertifikat. Biasanya sebelum apa istilahnya pandemi dulu sampai sekarang, saya mengikuti yang namanya proses upskilling, reskilling. Biasanya kurang lebih waktunya 1 sampai 1 bulan sampai 1 bulan setengah biasanya kurang lebihnya. Nanti biasanya setengah bulan atau 1 bulan itu di BP MPV atau di VDC Malang. Sekarang biasanya kalau wilayah kita itu dulu kejuruan di Bandung. Terus untuk bulan berikutnya biasanya kita ditempatkan di perusahaan besar. Contohnya kalau saya kemarin di Jawa Timur di perusahaan PT PAL ya. Sama kemarin yang terakhir saya melakukan upskilling di PT YPTI Jogja, itu kurang lebih waktunya 1 bulan. Kalau dihitung lebih dari 32 JP, dihitung bisa kurang lebih 100 sampai 150 jam per harinya, sampai 1 bulan itu ya hampir 200 jam ya. Itu untuk update teknologi yang saya lakukan. Tapi nanti outputnya kurang lebih nanti bisa diseminasi antara saya dan rekan teman sejawat. Apa yang saya peroleh nanti bisa saya sampaikan ke teman-teman. Terus yang berikutnya ini berarti yang keempat, yaitu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar ya. Kalau tadi biasanya saya melakukan yang di luar, kalau yang di dalam biasanya mengikuti kegiatan seminar atau webinar. Biasanya mengikuti kegiatan secara daring, bisa melalui PMM, melalui aksi nyata. Itu nanti kita melakukan istilahnya pengerjaan soal-soal dan melakukan penugasan, mendapatkan sertifikat, atau melalui webinar-webinar yang kurang lebih durasinya antara 3-4 jam sampai 8 jam. Itu biasanya dilakukan 1 sampai 3 hari, yang nanti outputnya kita mendapatkan sertifikat. Terus selanjutnya yang kelima, meningkatkan kinerja satuan pendidikan ya, melalui pelaksanaan tugas tambahan ya. Tugas tambahan yang saya laksanakan yaitu menjadi kepala program keahlian tambahan dari tugas sekolah, yang tidak meninggalkan tugas pokok. Yang pertama, kita adalah sebagai seorang guru, tugas wajibnya adalah mengajar, dan saya dikasih amanah untuk menjadi kepala program keahlian untuk istilahnya memanajemen, mulai dari istilahnya merancang sampai mengeksekusi sampai mengevaluasi. Jadi untuk yang kepala program keahlian ini outputnya mulai dari rencana istilahnya hasil kerjanya seperti apa, terus sasaran tentunya seperti apa, sampai nanti evaluasinya yang kedepannya nanti bisa saring diperbaiki secara terus menerus, secara berkala. Terus selanjutnya ini yang ke-6, yang terakhir ini meningkatkan kinerja ya satuan pendidikan. Ini saya
dipercaya lagi diamanai sebagai kepala atau ketua MGP tingkat Kabupaten Blora, khususnya di jurusan teknik mesin. Output yang kira-kira saya kerjakan ini mulai dari sama merencanakan sampai sasaran kerjanya, sasaran mutunya seperti apa. Nanti kita membuat yang namanya anggaran, ada ADART yang kita rencanakan, kita diskusikan dengan teman-teman, mulai dari teman dalam satu lingkup ruang jurusan di teknik mesin Blora, mulai ada yang di dalam sekolah sampai di luar sekolah. Nanti kita koordinasikan, terutama pada waktu kita koordinasi menghadapi bulan yang akan datang, yaitu LKS tingkat Kabupaten Blora. Nanti kita adakan diskusi bersama enaknya gimana pada waktu kita melaksanakan program ini, apa istilahnya LKS tingkat kabupaten, biar satu persepsi, satu pandangan terhadap apa hal yang akan kita kerjakan bersama-sama. Kurang lebihnya itu nanti yang bisa saya sampaikan mulai dari awal sampai ini akhir. Untuk saya menyampaikan rencana hasil kerja ada 6. Mulai tadi yang pertama ada yang menyusun pra pembelajaran, terus sampai melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas seperti apa, mengikuti program diklat yang di luar sekolah secara luring, mengikuti seminar-seminar atau apa istilahnya webinar secara daring, terus sampai menjadi tugas tambahan, menjadi kepala program tambahan, sampai yang terakhir adalah menjadi kepala atau ketua MGP tingkat Kabupaten Blora. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Matur suwun. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Minta dulu Bang. Coba Pak ke atas lagi. Ini kadang-kadang jual kecil Bapak terus. Oke. Terkait dengan harga-harganya. Yang diintervensi dari atasan langsung apa? Yang pertama, kemarin kan saya membuat rencana untuk ini Pak, pembuatan RHK terlebih dahulu. Itu kan kesepakatannya kemarin saya membuat kurang lebih 36, kan minimal 32 Bapak. Jadi pengelolaan kinerjanya itu yang pertama adalah ini apa tentang perangkat pembelajaran terlebih dahulu, terus sertifikat webinar yang mulai dari durasi 3 sampai 4 jam sampai 8 jam sampai yang terakhirnya kemarin secara daring 32 jam. Terus proses pembelajaran yang adaptif di dalam kelas kurang lebih itu Pak, sama KSP itu. Sertifikatnya kemarin kalau nggak salah itu minimal 6 Pak, dikumpulkan untuk yang webinar 6 ya. Ya itu di RHK kinerja ini ada berapa? RHK kinerja itu ya 6. Yang di PMM? Yang di PMM Total poinnya berapa? 36. 36. Ya, kan laporan yang pembelajaran adaptif itu ada nilainya 8, ada satu bundle seperangkat laporan pembelajaran adaptif yang sesama rekan sejabat itu 1. Terus ini Pak, ketambahan lagi 2 itu saya selaku komunitas Komdel kemarin melakukan ini praktek baik sama apa istilahnya rekan sejabat Pak. Kemarin itu dinilai 4 JP, saya melaksanakan 2 kali, ada sertifikatnya juga yang sesama komunitas belajar. Karena dengan ya jabatan ini ya, jabatan tugas sebagai kepala programnya, tugas kepala programnya memang berbeda ya. Kalau di tataran sekolah lain mungkin yang bukan SMK itu ya sama dengan apa ya, kepala sekolah ya.
kepala sekolah di kepala sekolah teknik mesin. Ya. Di RHK jenengan itu memasukkan pengelolaan di program keahlian. Kira-kira ya, langkah strategis apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan prestasi siswa kemesinan? Ya, terima kasih Pak. Izin menjawab. Untuk meningkatkan prestasi Pak, di luar dari saya mengikuti lomba LKS Bapak, kemarin terakhir kali saya mengikuti lomba di luar dari lomba potensi siswa, yaitu anak-anak saya bimbing, saya latih untuk mengikuti lomba yang diadakan di luar sekolah. Bisa contohnya kemarin saya kirim anak ke UPS, kadang ke UGM, kadang juga ke Polines Semarang. Jadi membentuk mental anak berkarakter dulu. Jadi jiwanya untuk jiwa petarung pada waktu hari-harinya untuk mengikuti lomba itu mentalnya sudah jadi Pak. Itu kalau saya program di perusahaan yang kurang lebih seperti itu. Jadi jauh-jauh hari kurang lebih waktunya 1 tahun saya persiapkan untuk mengikuti lomba. Jadi tidak bisa lomba sekarang baru persiapan, tidak Pak. Jadi mulai naik kelas 2 itu biasanya anak kurang lebih saya didik terlebih dahulu, mulai dari kelas 1 nanti bibitnya siapa yang kira-kira berkompeten, nanti saya ambil di jam-jam produktif, khususnya biasanya saya minta izin pada bapak ibu yang mengampu, saya tambahi mungkin ilmu atau pengetahuan di luar jam praktik. Itu untuk yang anak lomba. Tapi kalau yang tadi proses KPM-nya bukan punya yang saya jelaskan. Nah, selama ini jadinya kira-kira yang jadi kendala apa kita ketika dalam provinsi dan bisa saya prestasi yang cukup benar. Terima kasih. Untuk kendalanya Pak, jujur saja saya kemarin di fasilitas ya Pak. Mungkin yang saya hadapi di luar sana, mungkin kita mempunyai perangkat seperti laptop atau mesin. Kalau dilihat dari perkembangan di dunia luar, kita sudah sangat tertinggal Pak. Mungkin kalau SDM saya yakin mampu Pak. Cuma untuk fasilitas yang kita punya dibanding dengan sekolah luar kalah jauh. Ya mungkin kendalanya fasilitas yang kita punya mulai dari mesin sampai seperangkat komputer atau laptop kita sudah tertinggal jauh. Kendalanya seperti itu. Ya, untuk mengatasi itu ya, harapan saya Pak, ketika saya terkendala terhadap fasilitas, saya ingin mencoba hal yang membuat prestasi terlebih dahulu Pak. Mungkin kalau kita mau berprestasi nanti kedepannya, kalau jurusan SMK khususnya teknik mesin SMK 1 Blora, kalau sudah dikenal minimal di tingkat Jawa Tengah atau mungkin nasional, harapannya bisa diberi bantuan dari pihak luar Pak. Harapan saya seperti itu Pak. Kita kan yang penting membangun prestasi dulu tujuan saya. oke, saya kira itu Terima kasih atas perhatiannya untuk seminar pada pagi hari ini. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita coba